wabarakatuh, sahabat Waalaikumsalam. Basnas. Alhamdulillah pada pagi hari ini masih di bulan Ramadan, hari ke-6 ya, hari ke-6 Ramadan. Alhamdulillah bersama Basnas Kota Bandung, kita masih diberikan kesempatan ya untuk bisa menjalankan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan diterima ibadah kita dan eh, channel Basnas TV Kota Bandung saat ini kita akan menghadirkan ngobrol bareng bersama aktivis sosial masyarakat yang ada di lingkungan kita. Nanti aktivitasnya apa kita akan coba gali dan sebetulnya kegiatan merekanya apa, terus ada nggak manfaatnya begitu ya, dan siapa mereka. Nah inilah bersama kita sudah hadir. Alhamdulillah ada Kang Ogan dan Kang Adit. Nah, Kang Ogan dan Kang Adit ini eh, aktivis sosial. Nanti kita gali lebih jauh seperti apa dan kegiatannya apa. Nah, Mangga, Assalamualaikum Kang Ogan, Kang Adit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini terima kasih sudah bisa hadir di Basnas Kota Bandung. Eh, apa dan kita ingin coba ngobrol gitu ya. Seperti apa sih kegiatan sosial, terutama kegiatan kemanusiaan di lingkungan masyarakat Kota Bandung saat ini itu seperti apa? Terus kira-kira nanti Basnas perlu nggak sih hadir gitu ya di dalam lingkungan Ya, seperti itu begitu. Nah ini baik. yang perlu kita diskusikan ya. Nah ya Mangga langsung saja mungkin ya Kang Ogan atau siapa dulu Baik. yang akan memperkenalkan ya. Eh, Terima kasih Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat menjalankan ibadah puasa juga bagi kita semua. Betul tadi disampaikan Pak Arif bahwa saya dan Mang Adit gitu ya, itu sehari-hari berkegiatan sosial, penggiat sosial gitu ya. Hmm. Tapi kami lebih ke komunitas teman-teman dengan HIV/AIDS, Ah ya. penanggulangan HIV/AIDS, dan kami mungkin lebih dari 10 tahun ya, Ya. kita itu ya. Jadi Ah, dari 10 udah tahun lama itu ya. banyak-banyak Hmm. sekali kasus-kasus yang kami tangani, termasuk Hmm. misalkan evakuasi gitu ya, orang dengan HIV gitu ya, Ah, dia itu telantar kita antarkan, terus anak-anak dengan HIV dan semua isu-isu sosial, termasuk misalkan orang-orang yang terlantar. Ini kan hmm. masalah-masalah sosial ini kalau dilihat umum ya terjadi di orang lain, tapi apabila yang masalah sosial ini terkenanya yang orang HIV itu ternyata banyak sekali masalah yang Ah, harus diperhatikan. Itu mungkin nanti Mang Adin bisa menambahkan. Siap. Nambahin dari Kang Ogan, Pak Arif. hmm. Jadi memang kita beraktivitas sebenarnya lebih dari 10 tahun. Saya juga dari 2006. Wah, Jadi udah lama. 2006, 20 tahun. 2006 di Ya. isu ini. Nah, untuk sekarang ini memang kita tergabung di namanya Bandung AIDS Coalition. Ah, Atau teman-teman sering bacanya itu BAC, Bandung AIDS Coalition. Jadi BAC itu adalah sebuah koalisi organisasi masyarakat sipil yang memang kita fokus di penanggulangan HIV, Pak. Jadi hmm. memang kita di Kota Bandung itu sekarang ada 12. Kita ada 12 lembaga yang sepakat untuk berkoalisi di Bandung AIDS Coalition. Hmm. Tujuannya sih biar kita satu suara aja, Pak Arif. Jadi kalau ada isu apa, ada isu, ada tantangan, ada hambatan, ada pembelajaran baik. Jadi satu pintu dari BAC dan kita kita musyawarahkan dulu, nanti suaranya jadi satu, Pak. Dari beberapa organisasi masyarakat sipil, kalau ada apa-apa ngumpul dulu di situ, nanti keluarnya itu jadi satu suara. Benar tadi katakan Ogan, masalah-masalah sosial ya hampir sama juga sebenarnya sih sama masalah Hmm. sosial pada umumnya. Tadi kayak orang dengan HIV ada yang diusir oleh masyarakat, kita Hmm. bantu, kita hubungkan dengan dinas sosial. Atau orang dengan HIV misalnya ditolak di layanan kesehatan, Hmm. kita bantu, kita carikan solusinya. Gitu, Pak. Ini kalau 10 tahun mah berarti udah jadi pakar ya. Ya. Jadi ukuran
Udah menjadi pakar. bagian lah dari kegiatan Tuh, ini. saya ahli berkegiatan di bidang itu selama 10 tahun minimal, nah gitu. Nah tadi kalau yang 12 lembaga itu apa saja Oke, dan yang seperti apa? ya, BAC ya tadi, ya, Bandung Aid Coalition. Bandung Aid Coalition dari beberapa lembaga. Contoh salah satunya ada Sri Kandi Pasundan, Pak. Sri Kandi Sri Pasundan. Kandi Pasundan. Ya, Sri Kandi Pasundan. Jadi Sri Kandi Pasundan memang dia khusus untuk teman-teman transpuan, Pak, atau transgender atau waria. Jadi dia memang fokus ke teman-teman waria. Untuk apa? Teman waria kan memang dia berpotensi untuk tertular HIV. Nah, makanya di teman-teman transpuan ini ya udah edukasi, jadi jangan sampai dia mencapai ke HIV. Kalaupun sudah HIV, ya dia pertahankan minum obatnya. Itu sedikit di Pasundan. Ada juga PKBI, Keluarga Berencana Indonesia. PKBI, kalau PKBI dia lebih fokusnya ke teman-teman pekerja seks perempuan, Pak. Ada lagi Yayasan Grafix. Yayasan Grafix dia lebih fokusnya ke pengguna nafsa, Pak, pengguna narkoba. Ada Puzzle Indonesia, ada Arjuna Pasundan, dia lebih fokus ke teman-teman lelaki seks, hubungan seks dengan laki-laki. Terus ada lagi Jaringan Indonesia Positif, dia memang untuk teman-teman yang udah positif tergabung dalam jaringan itu. Jadi Bandung Aid Coalition ini adalah aktivitas sosial masyarakat yang di dalamnya kegiatannya tadi ya lingkungan-lingkungan yang nafsa, HIV gitu ya, AIDS. Ini teh maksudnya gimana memelihara penyakit itu biar berkembang atau bagaimana ceritanya? Ya, Kenapa jadi dibuat ada? seperti ini teman-teman itu tadi disampaikan Mang Adit bahwa mereka punya spesialis tersendiri, Pak. Karena untuk penularan HIV itu sebenarnya ada populasi sendiri selain populasi umum yang nanti mungkin akan menyebarkan ke populasi umum. Dan untuk menjangkau mereka semua tidak bisa oleh sembarang orang, tapi harus sesama sebaya lah gitu ya. Peer to peer jadinya. Ya, misalkan kalau Grapi kan spesialisnya penjangkau ke narkoba suntik gitu ya. Narkoba suntik ini yang awal tahun 2000-an ini yang penyumbang terbanyak untuk HIV. Nah, saat mereka menjangkau memberi edukasi oleh contoh misalkan Bangpol, Satpol PP, saya yakin itu nggak akan masuk. Tapi oleh teman penasun sendiri atau mantan narkoba yang sudah sembuh itu gampang gitu ya. Jadi Termasuk tadi SP gitu ya dan yang lainnya itu masuk. Nah itu kan pintu masuk itu yang sulit, yang susah dan itu menjadi pintu masuk yang utama untuk layanan berikutnya gitu. Jadi memang kondisi masyarakat yang tadi yang kecanduan narkoba gitu ya, terus yang waria dan HIV ini kan sensitif di masyarakat. Sehingga kalau tidak semua orang bisa terbuka kan begitu ya. Nah, sehingga belum tentu mereka mau menerima semua orang. Nah, dengan adanya komunitas-komunitas ini, maka komunitas inilah yang bisa menjangkau mereka. Kan gitu ya. Nah, kan begitu. Jadi sahabat Basnas, ini adalah komunitas yang justru karena mereka inilah kita bisa jadi memotret, memonitoring dan memantau seperti apa perkembangan nafsa kemudian HIV, AIDS dan TBC juga ya. Nah, itu bisa terpantau karena tadi itu disebutnya ya kondisi masyarakat yang memang sensitif gitu ya. Iya, betul. Gitu sehingga tidak bisa semua orang bisa menjangkau. Jadi istilahnya niat baik tidak akan menghasilkan hasil yang baik juga. Contohnya seperti ini kalau misalkan kan dinas sosial punya niat baik nih Pak, ingin menyembuhkan gitu. Tapi kalau misalkan masuk ke dunia pengguna narkoba suntik itu disangka wah ini mah mau nangkap atau mau cepu gitu, mau melaporkan saya ke polisi jadi ketakutan. Nah, kalau dengan peer tadi dengan temannya yang sudah sembuh gitu ya. Jadi misalkan untuk tahapan perubahan perilaku dia menjadi misalnya tidak menggunakan lagi, itu kan lebih gampang. Merubah perilaku dia yang asalnya tidak mau ke layanan, tidak mau misalkan nantinya ke spiritual gitu ya.
Kalau dengan ini kan enak ngobrolnya, jadi bisa perubahan perilakunya bisa lebih. Nah, jadi sahabat Basnas, peran komunitas ini itu adalah tadi untuk bisa menjangkau, gitu ya. Untuk bisa menjangkau apa tadi di masyarakat yang sedang terdampak atau apa istilahnya teh, Iya ya, yang iya terdampak ya, terdampak. terdampak. Tadi misalkan Iya, kena terdampak, virus betul, HIV, betul, terus kemudian kena nafsa betul, dan sebagainya. Cik, ini betul. terkait kondisinya. Iya, eh, apa korban HIV nafsa itu teh memang jumlahnya teh sakumaha di iya, Kota Bandung teh iya, eh, sedikit iya, banyak. Terus iya, apakah eh, situasinya seperti apa? iya, Nah, coba. betul. Tadi sebelum ke saya menyoroti yang kata terdampak ya, karena disebut terdampak karena ketidaktahuan mereka dari sampai mereka itu terkena, Pak. Oh, Jadi kan banyak yang masalah, eta mah da bohongan maneh sorangan nah itu itu. gitu ya. Jadi Jadi punten dipotong. Jadi mereka itu bisa jadi kecanduan, bisa HIV, eta teh kumaha ceritana? ya Apakah karena keinginan dia gitu karena ini komunitas atau kumaha? terdampak, karena pengetahuan mereka terbatas. Hmm. Penularannya seperti apa, pencegahannya seperti apa, gitu ya. Sehingga karena pengetahuan terbatas, akhirnya mereka terkena, gitu. Hmm. Kayak contohnya misalkan ibu yang melahirkan anak yang HIV gitu, Pak. Ibu rumah Oh, tangga gitu. ibu-ibu tiba-tiba melahirkan anak positif gitu. Iya, dan ibunya positif tanpa dia melakukan perilaku yang beresiko gitu. So, eta Ah, kunaon? Lamun misalkan lamun tadi Pak ya. Arif, ini keberadaan agama seperti apa? Ah, Kumaha nyalahkeun saha? jadi tiba-tiba ada ibu-ibu Iya, positif, iya, tapi dia tidak pernah melakukan kegiatan yang beresiko. apapun yang di luar yang beresiko itu. Terus putrina Terus gitu nya. anaknya juga jadi positif. Anu, abi kegaduh dosana naon? Jadi Naon abi? kumaha eta? Apakah disantet? Gitu. Nah, iya bener. Nah, Gimana itu? kalau jumlah kasus tadi bahwa di Kota Bandung itu kan hampir sekitar 12.000. Hmm. Itu tapi itu campur jeung orang luar Bandung. Bandung Anu Raya lah itu, ada heeh, Cimahi, ada Oh, Kabupaten berapa Bandung, tadi? ada Sumedang. sekitar 12.000-an. 12.000. Nah, kalau pas di Kita sortir Saring, Kota Bandungnya aja. hanya 6.000-an lah kurang 6.000-an, lebih. Kota Bandung unggul 6.000 5 mah sampai gede ya tuh 6.000 gitu. stadion. Gitu. Nah, kebanyakan mereka itu pengetahuannya soal ya kenapa mereka terkena karena pengetahuan. Jadi karena kurang tahu, terus kemudian masuk ke dalam lingkungan yang tidak diketahui, Iya, nah kemudian bisa tertular. iya betul. Eh, kalau biasanya apa saja bentuk penularannya itu seperti apa? Oke, kalau penularannya Hmm. hubungan seks, Pak, hubungan seks yang tidak aman. Maksud tidak aman di Ah, sini ya dia tidak menggunakan kondom ketika dia melakukan perilaku seks yang beresiko. Misalnya hmm. dia nggak tahu nih dia jajan, Pak. Misalnya dia Hmm. jajan, dia tidak menggunakan kondom, ya itu jadi beresiko. Karena Hmm. dia nggak tahu si lawannya ini dia udah main sama siapa aja. Itu sih Ah. hubungan seks yang tidak aman atau yang beresiko tidak menggunakan kondom. Terus tadi ceritana si ibu-ibu anu tiba-tiba positif atau kumaha Nah, ceritana? itu kita temukan tuh di tahun 2000-an lah, pala Dan 2000. itu ada peristiwa itu ya? Ada, Pak. Ya. Jadi ada Yang seorang. testimoni juga ada, Pak. Oh, Di mata Najwa hmm. testimoni ada. Itu Jadi, kita kaget tuh, Pak, waktu itu, Pak. Ibu-ibu dia menggunakan cadar, Pak. hmm. Ibu dia nggak pernah keluar rumah. Dia keluar rumah hanya dengan izin dari suaminya aja, Pak. 3 bulan ke belakang dia merasa berat badan dia turun terus. Hmm. Berat badan dia turun terus, sariawan dia sembuh muncul, diare juga sama. Dia bingung ini kenapa. Ke rumah sakit lah dia. Ketika sama dokternya disuruh tes HIV, ya dia memang merasa tidak melakukan apa-apa. Dia tes HIV dan dia ternyata positif. Si ibu itu, padahal dia nggak, hanya di kasur, hanya di dapur, nggak kemana-mana gitu. Dengan suami saja, Ya, tapi bisa positif. ya setelah digali, suaminya sering keluar kota, Jadi, pulang kerja keluar. orang yang dengan HIV ini belum tentu dia yang melakukan
secara langsung hubungan Betul, yang betul, beresiko betul, ya, betul, Kak. Perilaku yang Iya, beresiko. perilaku yang betul. beresiko. Nah, seperti yang tadi muslim mah berarti kan Betul, pakai cadar Iya, sangat muslim. gitu, tapi tiba-tiba jadi positif karena nggak mungkin Iya, nggak iya, kemana-mana. iya. Nah ternyata mungkin tadi karena suaminya bekerja Di- di luar Terlalu kreatif mungkin. nah, ya deh. betul, Akhirnya terdampak Iya, dan dari situ juga ada hamil anaknya betul, anaknya juga terinfeksi gitu. juga. Dan dan itu itu banyak, banyak. banyak. Sekarang datanya yang di Kota Bandung itu ibu rumah tangga banyak. Yang tinggi itu jadi rumah tangga heteroseksual. Nah, itu Pak Arif, jadi ini kan kadang kita melihatnya hanya sebatas kasus itu saja ya, tapi di balik itu banyak terjadi kasus-kasus yang lain. Seperti misalnya satu kasus aja yang tadi ternyata si yang ibunya gitu ya, itu kan eh istilahnya bisa terjadi dia itu dikucilkan, anaknya misalkan nanti Oh, seperti apa. itu nanti efek samping Iya, gitu dampak-dampak lain si dari keluarga itu teh jadi diasingkan iya Iya, betul. di lingkungan. Iya. Jadi padahal dia tuh tidak melakukan perilaku yang beresiko, tidak. Oh, tapi dia bisa terdampak dan hasil dari situ dia jadi terasingkan di iya. masyarakat. Iya. Jadi ya Dia, mah dia di stigma, dia korban, diskriminasi, ya. betul. Ini mah jadi korban. Iya. Jadi kalau sebenarnya kalau si HIV ini mah Pak Arif, sebenarnya kan kalau dilihat dari penyakit, virus, apa itu kesehatan ya. Nah sebenarnya kalau si HIV memang tidak bisa dilihat hanya kesehatan saja. Jadi Nah, kalau disorot tuh dia tidak hanya kesehatan, dia ke sosial, dia ke Ekonomi, ekonomi, dia ke pekerjaan. Ini semuanya contohnya kesehatan gimana? mental. Tadi kesehatan. kalau ke kesehatan mah jelas karena virus apa sebentar sebelum ke ekonomi itu kan virus HIV teh dia kalau sudah terkena kan virus nanti belum ada obatnya ya. Belum, Betul. belum. Nah, terus kemudian dia harus mengkonsumsi Antiretroviral. Ada obatnya antiretroviral. antiretroviral itu untuk apa? Jadi virus HIV kan menyerang sistem kekebalan tubuh, Pak. Hmm. Sistem kekebalan tubuh manusia diserang nih sama si virus HIV. Yang biasanya orang normal, orang yang negatif HIV, dia kekebalan tubuhnya sekitar 5.000 sampai 10.000 kekebalan tubuhnya. Nah, orang dengan HIV itu di bawah karena digerogoti oleh si virus HIV ini kekebalan tubuhnya. Nah, sampai sekarang memang obatnya belum ada, Pak. Obat yang untuk mematikan si virus ini memang belum ada. Tapi sampai dengan saat ini obat yang ada itu hanya untuk melemahkan, untuk melemahkan si virus HIV-nya agar dia tidak berkembang biak atau bereplikasi. Jadi orang dengan HIV dia konsumsi obat antiretroviral ini setiap hari, fungsinya sih untuk menekan aja, Iya. menekan jumlah virus agar tidak nambah, tidak bereplikasi. Yang keaktif Ya, gitu. tidak aktif si Nggak virusnya. aktif malah Ada ngerusak tetap ada, kesehatan. virusnya tetap ada tapi direndam aja terus sama si obat ini. Makanya obat ini harus diminum setiap hari dan seumur hidup sampai obat yang mematikan virus ini ditemukan. Tapi Berarti obat ini memang sangat sangat manjur kalau menurut saya, Pak. Karena orang dengan HIV yang dia rutin, dia bagus terapi obat ini, ya nggak ada apa-apa sama kayak Normal. kita semua. jadi Bisa ada virus tapi tidak beraktivitas, Betul, Ya. termasuk tidak menggerogoti. betul. Dan tidak menularkan juga, Pak. Nah, itu teh kalau berhenti makan obatnya kumaha? Ya, virusnya jadi tambah banyak, Aktif lagi. aktif lagi, dia bisa menularkan lagi, dia mudah karena virusnya aktif, kekebalan tubuhnya habis, penyakit-penyakit gampang masuk. Itu rata-rata ya kan tadi 6 ribuan ya Ya, di Kota Bandung. ya. Itu rajin makan obatnya itu. Kalau dilihat rajin, ya rajin, tapi kan di sini kita beberapa tahun ke belakang ada namanya LFU, loss Apa? follow up. Loss. Jadi memang ada teman-teman kita sama tergabung dalam BAC dari Female Plus namanya, dia memang kesehariannya adalah mendampingi orang dengan HIV. Nah, dalam beberapa tahun ke belakang ada tugas baru nih buat dia. Tugasnya adalah untuk mengejar orang-orang dengan HIV yang berhenti minum obat.
Jadi ada yang berhenti minum obat. Banyak, Pak. Ya. Kan saya oke lamun makan obatnya sakit sabulan lah misalnya tipes Bosan ya. ya, Pak. Bosen. Iya. Nah, ini harus seumur Ini kan hidup, Pak. seumur hidup. Iya. Dan ternyata ada yang bosen. Banyak, Pak. Banyak. Bosan Banyak. karena dia udah merasa sehat. Karena dengan dia minum antiretroviral pasti sehat, Pak. Jadi udah sehat nih, udah nggak usah minum obat lagi. Nah, dia tidak sadar bahwa itu mengaktifkan lagi dan Betul. bahkan bisa menularkan lagi. Betul. Nah, teman-teman BAC ini dengan komunitas di Iya. dalamnya ini teh mengawal Betul. Iya. supaya mereka Patuh itu minum tetap obat. minum Patuh obat, minum patuh obat. minum obat ya. Iya. Itu dijaga. Betul. Nah, berarti memang luar biasa gitu ya. Jadi teman-teman sahabat Basnas, jadi memang berarti kehadiran komunitas ini sebetulnya membantu melindungi masyarakat. Ya. Nah, kalau di pandangan agama itu agak ada yang disebut syariah gitu ya. Syariah itu cara hidup, di antaranya ada yang disebut maqasidul syariah. Ada tujuan dari aturan Ya. agama gitu ya. Kenapa agama itu ada aturannya? Nah, ada tujuannya. Di antaranya adalah yang pertama hifdun nafs. Hifdun nafs itu adalah menjaga kelangsungan kehidupan. Nah, dengan minum ARV itu masuk ya, Pak ya? betul. Jadi kan langsung terus nggak pada meninggal mereka kan? Pertama, merekanya menjaga kehidupan mereka Ya, ya, dan ya. juga sebetulnya yang paling penting adalah menjaga penularan. Ya. Nah, itu jadi sebenarnya aktivitas komunitas ini luar biasa dalam rangka hifdun nafs tadi ya, menjaga kelangsungan kehidupan manusia ini. Ketika ada virus itu ditutup. Ya. Kan gitu. Ya. Isolasi kan sebetulnya. Ya. Nah, itu dijaga oleh teman-teman dari Ya. BAC ini kan. Ya. Nah, itu saya kira kegiatan BAC ini sebetulnya kalau dari perspektif agama itu menjadi bagian yang sangat agamis gitu sebetulnya ya, aksi BAC ini gitu. Ya kalau tadi dibilang apa Pak? Hifdun nafs, menjaga kelangsungan kehidupan. Ya itu ya benar salah satu tujuan sih, salah satu tujuan penanggulangan HIV, Pak. Itu adalah tidak ada infeksi baru, tidak ada orang dengan HIV yang meninggal, dan tidak ada lagi stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV. Kalau tiga itu disambungkan dengan mempertahankan keberlangsungan hidup, itu sangat nyambung sekali. Nah, jadi betul. Pertama nih sesi ini kita sudah bisa mengambil kesimpulan teman-teman Bandung AIDS Coalition ini yang tadi ada 12 lembaga di dalamnya itu sebenarnya bukan memfasilitasi orang untuk nafsa ya, bukan memfasilitasi orang supaya HIV gitu ya, tapi justru menjaga itu karena yang HIV tadi kan sulit ya, sulit disembuhkan. Terus kalau tidak dikendalikan, maka jadi tidak terkendali, termasuk bahkan penularannya. Gitu. Tapi dengan adanya Bandung AIDS Coalition ini, maka penyebaran virus AIDS itu setidaknya bisa terkontrol, ya kan? Termonitor ya, kalau bisa diminimalisir dan sebagainya. Jadi memang luar biasa ya, berarti ini peran Bandung AIDS Coalition itu ya. Kan tadi Pak Arif bilang bahwa Islam sudah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk. Apakah misalnya Quran itu ampuh sebagai petunjuk atau misalkan seperti apa gitu sehingga banyak terjadi perilaku-perilaku yang tidak mencerminkan Al-Quran itu gitu Pak Arif. Nah, ini bagus sekali sahabat Basnas. Jadi tadi pertanyaannya sangat menarik dan sangat menohok.